Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, baik. Alhamdulillah hari ini kita bertemu ya, Bang Munton ya, di agenda ngiklan ya. Iklan, ngobrol seputar pendidikan, pelajaran dan kehidupan. Ah. Alhamdulillah setelah sekian lama jeda Kita bisa kembali lagi ya. Nah, hari ini kita mau ngobrol santai lah ya, karena lagi momentum hari apa ini? Hari Guru. Hari Guru ya, bertepatan pada tanggal 25 November tahun 2020. Nah, jadi ini kita mengundang pimpinan kita ya, pimpinan dari Yayasan Nurul Ilmi Jambi, yaitu Ustadz Muksis SPD. Nah, beliau ini ketua yayasan. Jadi kita akan sedikit berbincang tentang apa saja nih, Bang, kira-kira, Bang? Barangkali hal-hal yang terkait dengan program-program di Nurul Ilmi, aktivitas-aktivitas yang dilakukan di Nurul Ilmi, baik untuk guru dan juga siswa-siswanya. Dan yang paling penting juga nanti barangkali ada program baru katanya. Program yang fokus juga untuk bagaimana ada sinergitas antara siswa, orang tua dengan guru agar tidak timpang. Iya, betul. Nanti barangkali Nanti kita tanya ya. minta dulu deh pengantar dulu Kang Muksis nih. Oke. Kasih salam perkenalan. Ya, baik. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ayah bunda, anak-anak sekalian, guru-guru, karyawan Nurul Ilmi yang berbahagia. Pertama, kami dari yayasan mengucapkan selamat Hari Guru yang ke-75 bertepatan tanggal 25 November 2020. Mudah-mudahan guru adalah pahlawan sepanjang masa. Baik, itu ucapan untuk para majelis guru yang sedang berjuang di Yayasan Nurul Ilmi ya. Kita nanya dulu lah, secara umum nih, menurut Ustadz ya, bagaimana sih pendapat Ustadz tentang perjuangan guru secara umum? Nah, sebaik itu guru-guru itu bagusnya seperti apa ya, atau gambaran Ustadz lah tentang kinerja guru? Bagaimana Ustadz kalau guru itu sebaiknya seperti apa, Ustadz? Ya, baik. Kalau kita melihat profesi guru ini adalah profesi yang luar biasa ya. Besar peluang kita untuk meraih amal jariah karena kita menanamkan nilai-nilai kepada anak-anak ya. Ketika kebaikan yang kita tanamkan pada anak-anak itu mereka amalkan, dan kita akan mendapatkan pahala seperti pahala anak-anak yang melakukannya tanpa mengurangi pahala. Betul. Amal jariah ya Ustadz ya. Nah, arahnya lah, arah sebaiknya guru itu inginnya siswa itu yang seperti apa gitu. Apakah memang harus IQ-nya berapa? 200-an gitu kan? Atau apa biar bisa semua mata pelajaran? Sebenarnya inti dari pendidikan. Nah, menurut kacamata Ketua Yayasan Nurul Ilmi ini seperti apa sebaiknya, Ustadz? Ya, baik. Dalam Al-Quran Allah sudah menukilkan dalam surah Luqman itu ya, kalau kita baca itu di ayat yang ke-13 itu luar biasa ya. Tarbiyatul aulad yang dilakukan oleh Luqman kepada anaknya ya. Apa yang dilakukan oleh Luqman? La tusyrik billah. Artinya beliau menanamkan akidah ya, akidah bahwasanya Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembah ya. Nah, kemudian kalau kita lihat Luqman bukanlah seorang nabi ya. Tapi oleh Allah diabadikan kisahnya dalam Al-Quran. Berarti beliau ini adalah orang yang sangat luar biasa ya. Kalau kita lihat itu adalah proses beliau menanamkan akidah kepada anak. Itu ya, paket komplit antara keimanan, itu juga ada pengetahuan. Karena orang sekarang menganggap bahwa yang namanya belajar itu ya harus ada pialanya, harus menang ini, harus menang itu. Iya, betul. Nah, kan ada kalanya mengabaikan ya waktu-waktu sholat gitu. Lomba dari pagi sampai sore, lewat waktu zuhur, lewat waktu asar, lewat waktu maghrib. Dan orang tuanya ketika anaknya menang bertepuk tangan, padahal yang pertama menjadi hilang akidah. Iya. Terkait itu tadi sebenarnya ada juga nih, karena ini menjadi pertanyaan juga yang sering muncul di forum-forum. Tantangan terbesar sekolah itu kan saat ini karena siswa tidak datang ke sekolah, sehingga seolah-olah orang tua dibebankan dengan anak. Cuman salah juga kalau orang tua merasa anaknya menjadi beban, itu kan? Ya. Barangkali di sini ada sedikit langkah strategis dari yayasan supaya orang tua juga tidak merasa terbebani, walaupun dia itu anak mereka sebenarnya. Kita kan
sebagai apa ya, lini kedua lah Mas. Lini kedua dari dunia pendidikan, fasilitator supaya anak-anak bisa berkembang dengan maksimal. Padahal lini utamanya ada di rumah. Mungkin supaya ada sinergi tadi, orang tua tidak terbebani, guru-guru juga bisa maksimal, karena kan ada tujuan-tujuan yang dicapai dan Baik. Kita khusus ya di Nurul Ilmi ya. Ketika kita memberikan transfer ilmu kepada anak-anak ya, tentu agar ilmu itu memang menjadi sebuah hal yang sangat bermanfaat bagi anak-anak, akan kita masukkan ya, kita masukkan nilai-nilai Islamnya di situ ya, sehingga nanti anak-anak selesai di bangku pendidikan ya, mungkin dari SD mereka melanjutkan ke SMP, walaupun itu tidak di Nurul Ilmi ya, nilai-nilai yang kita tanamkan itu mereka akan bawa keluar ya, sehingga orang-orang lain melihat ya, oh seperti ini sebetulnya Islam itu ya, dan itu menjadi modal sebetulnya bagi orang tua ya, sehingga ke depan anak-anak itu sudah memiliki nilai-nilai ya, kebaikan itu sudah ada ya, sehingga nanti mereka mau melanjutkan kemanapun itu sudah ada modal untuk mereka. Nah, kalau tadi kita melihat dengan wabah COVID ini, musibah COVID ini, sebetulnya banyak hikmah yang bisa kita ambil ya. Pertama, jelas intent hubungan orang tua dengan anak itu semakin lama waktunya ya, artinya harusnya semakin dekat orang tua dengan anak, tapi kenyataan sekarang kan yang kita terima, orang tua banyak mengeluh ya, terlalu lama di rumah, susah mengontrolnya. Nah, hal itulah yang terjadi selama ini di sekolah Ya. oh jadi gambarannya ternyata menjadi guru itu tidak mudah. Oke, jadi lebih kepada ini, strategi Nurul Ilmi sebenarnya lebih kepada membangun kesadaran. Nah, karena inti dari pendidikan itu sebenarnya membangun kesadaran anak-anak bahwa ini kebutuhan dia. Bahkan semoga dengan anak-anak kesadaran terbangun, orang tua tidak terbebani lagi. Karena dari sekolah guru tinggal kontrol, jangan lupa belajar, jangan lupakan sholat. Kalau melihat ini, kira-kira angka, kalau boleh dibilang angka 5 sampai 6, kira-kira kesadaran yang dibangun untuk anak-anak itu sekarang yang sudah terbangun kira-kira di angka berapa? Rata-rata 7 kah, 6 kah, 5? ya, mungkin masing-masing anak berbeda ya, berbeda. Tapi kita tidak bisa terlepas juga dari kerjasama orang tua di rumah ya. Sebaik apapun di sekolah guru-guru menanamkan nilai-nilai itu, ketika nilai-nilai itu tidak juga diimplementasikan orang tua di rumah ya, maka nilai-nilai yang sudah kita tanam itu, kalau awalnya mungkin poinnya 7, itu sampai di rumah bisa berkurang, bahkan bisa sampai hilang ya. Contoh ya, kita biasa sholat duha di rumah, ketika libur anak-anak kan di sekolah kita sholat, anak-anak libur, ketika apakah orang tua memantau ketika hari Ahad libur itu anak-anak sholat duha atau tidak? Kemudian kebiasaan kita membaca Quran ya, apakah dikontrol oleh orang tua di rumah ya? Nah, itu agar apa ya, program yang disampaikan, yang diberikan di sekolah itu juga diterapkan di rumah. Jadi bahasanya disitulah kesempatan orang tua melihat anak ini betul-betul benar atau tidak belajar di sekolah. Terus juga menjadi kesempatan orang tua untuk mengkoreksi anaknya dan bisa dilaporkan ke gurunya, benar? Iya, betul. Jadi wali murid menyampaikan ke gurunya, Pak, ini anaknya tolong dibantu gini. Tapi memang kita juga tidak bisa menyalahkan sepenuhnya kepada orang tua ya, karena orang tua kan juga sudah mempercayai lah Nurul Ilmi sebagai tempat untuk sarana lah untuk membuat dia tuh sadar gitu kan. Nah sekarang mungkin kira-kira gimana Sat? Kalau seandainya anak itu tuh mungkin gurunya sudah beritahu gitu kan dari melalui daring gitu kan. Nah tapi anaknya juga nggak bisa. Nah maka itu kira-kira di mana letak kesalahannya? Apakah karena ya kalau kita menyalahkan orang tua juga mungkin tidak bisa ya. Nah itu gimana Ustaz? Sebaiknya yang harus dilakukan itu kan? Ya baik. Sebetulnya semua kita ini punya masalah ya. Ya setiap kita dilahirkan itu sudah ada masalah ya. Sebelum nikah ada masalah, setelah nikah ada masalah, ada lagi masalah baru gitu kan. Artinya kita tidak bisa lepas dari masalah itu. Cuman kita harus mencari solusi untuk mengatasi masalah itu. Bagaimana solusinya ya?
Nah, mungkin dengan pembelajaran daring ini ya, ketika anak-anak kita beri fasilitas ya, anggaplah HP Android ya, karena mereka akan Zoom segala macam, Google Meet, model pembelajarannya, tentu ini memang butuh pendampingan dari orang tua ya, memang butuh pendampingan. Jangan sekali-kali orang tua beranggapan ya, ini HP silakan kamu belajar, tapi tidak ada evaluasi. Evaluasi ya. Ya, tidak ada evaluasi seperti apa. Mungkin juga nanti orang tua bisa berkomunikasi dengan wali kelasnya, gurunya, ya. Seperti apa anak saya belajar tadi, sehingga itu tidak lepas dari pantauan dari orang tua, ya. Mungkinlah orang tua bekerja, tapi pulang bekerjanya nanti bisa ditanya seperti apa pelajarannya tadi. Mungkin seperti itu. Jadi pada akhirnya saya sederhana bahwa kita ingin menyampaikan perlunya komunikasi terbuka masing pihak antara guru dengan kalau nggak salah tiap pekan ada laporannya kan, ada pembahasannya mutaba'ah. Itu setiap hari saya kalau guru-guru itu terus menanya ke siswanya ya. Iya. Nah, sekarang begini ya, kalau kita ya khusus di Nurul Ilmi itu kita kan sebetulnya bukan hanya mentransfer ilmu ya, tapi adalah mentransfer akhlak ya, budi pekerti kepada anak-anak. Nah, apa yang kita lakukan sebelum kita beranjak kepada anak-anak, itu gurunya sudah kita kondisikan seperti itu juga ya. Maka untuk guru itu juga ada sholat duhanya di mutaba'ah ya, sholat malamnya, tahajudnya, tilawahnya ya, seperti itu. Sehingga apa? Ketika dia menyampaikan kepada anak-anak, dia sudah melakukannya ya. Kita bayangkan kalau kita belum melakukan sesuatu, kita menyampaikan kepada orang lain, secara hati nurani hati kita ini berat. Mungkin seperti itu. Berarti emang program dari sekolah itu emang kira-kira apa saja program dari sekolah yang bisa untuk menguatkan lah akidah yang seperti disampaikan Qur'an Surah Luqman tadi, kira-kira apa saja yang bisa disampaikan contoh programnya? Nah, baik, kalau untuk guru-guru itu ada proses tarbiyah ya. Itu menambah pemahaman keislaman guru-guru ya, baik itu masalah akhlak, masalah akidah, masalah muamalah ya. Kemudian juga untuk guru-guru itu kita memang bikinkan khusus ya, ada penilaian khusus yang kaitannya dengan ibadah guru-guru ya. Nah, dengan harapan kita berkeyakinan ketika ibadah kita benar ya, maka insya Allah pertolongan Allah itu akan datang. Nah, untuk anak-anak ya, itu ada program BPI ya, Bina Pribadi Islam ya. Di situ anak-anak juga diajarkan ya, bagaimana mereka berinteraksi dengan teman-teman ya, bagaimana mereka nanti bisa mengajak teman-teman ya untuk sama-sama menjadi orang-orang yang baik, karena kita ini kan tidak mungkin sendiri ya, makanya kita dikatakan dalam makhluk sosial, kita membutuhkan juga orang lain. Nah, selain itu juga itu dari guru sudah, dari siswa sudah. Nah, agar terjadi sinkron ya, program kita ini sinkron antara orang tua, guru dan siswa, maka kita baru-baru ini meluncurkan program yang namanya adalah parenting orang tua. Dan alhamdulillah itu dalam masa pandemi ini kita carikan solusi, Allah berikan solusi yang terbaik itu dengan kajian parenting orang tua melalui Zoom seperti itu. Insya Allah ke depan ini akan tetap kita lakukan. Oke. Jadi itu upaya-upaya yang telah dilakukan lah di Nurul Ilmi ya, tentang bagaimana mengevaluasi siswa setiap hari ya, mutaba'ah terus ibadahnya, bahkan guru pun juga. Jadi, betul kata Fungsi tadi ya. Jadi memang kita sebagai guru kita juga dinilai gitu. Kita ada rapornya. Jadi itu mungkin bedanya guru di Nurul Ilmi dengan yang lain gitu ya. Kita memang dinilai betul akidahnya, tahajudnya berapa, duhanya berapa. Jadi ini mungkin itulah yang menjadi pembeda mengapa Nurul Ilmi banyak yang menyoroti, karena lebih fokus kepada tentang pemahaman akidah dan akhlaknya gitu. Nah, kira-kira gimana lagi nih Bung Muton yang mau kita bahas lagi nih? Nah, tapi mungkin sedikit tambahan ya. Profesi kita tadi bicara masalah profesi guru ya. Nah, dalam hadisnya Rasulullah juga mengatakan ya, iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu ya, apabila meninggal anak cucu Adam maka putus segala amal ibadahnya kecuali satu ya.
kecuali 3. Ya. Ya, salah satu dari yang 3 itu adalah al ilmu yang adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, ketika kita menjadi profesi guru ini, ditakdirkan menjadi guru, ya, itu sebetulnya peluang besar bagi kita untuk menabung amal ibadah kita nanti yang akan kita terima di akhirat kelak, ya. Nah, walaupun kita sudah meninggal, dan insya Allah pahala itu akan tetap mengalir. Setiap kebaikan, ya, anak-anak yang belum bisa membaca Al-Quran, sekolah di tempat kita bisa baca Al-Quran, anak-anak yang belum bisa sholat bisa melaksanakan sholat dengan baik, itu amal ibadah untuk kita, tabungan untuk kita di akhirat. Nah, apalagi ya kita memperluas jangkauan itu, ya, bukan hanya sekedar anak, tapi juga orang tua kita ajak untuk sama-sama berbuat baik, ya, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu luar biasa lagi, ya, satu keluarga bahkan kita ajak, gitu kan, seperti itu. Nah, alhamdulillah juga di Nurul Ilmi ada juga kajian-kajian orang tua, baik itu tahsin Al-Quran, kemudian ada taklim bulanan, kemudian ada juga tahfiz Al-Quran, dan insya Allah ini adalah dalam rangka upaya kita untuk sama-sama, ya, semua kita ini sukses di dunia dan juga sukses di akhirat. Biasa. Jadi sebenarnya fasilitas-fasilitas sudah cukup memadai, Ya. disediakan sarana-sarana. Tinggal kita mau tidak memaksimalkannya. Ya, betul. Kan, jadi orang tua tadi hatinya ikut ke sekolah juga atau tidak, kan? Jadi bukan soal saling menyalahkan, tapi lebih bagaimana tadi kita membangun hubungan yang baik sehingga ada komunikasi terbuka, ada sinergitas. Jadi kayaknya ada 3 hal tadi. Ya. Kalau saya menangkap jadi ada 3. Pertama adalah komunikasi yang terbuka orang tua, murid dan siswa. Ya. Jadi kalau cuma Guru. oh iya, Orang tua, murid, murid dan guru. Jadi kalau cuma guru dan orang tua, ini akan hilang satu bagian. Ya, betul. Kita tidak akan menginformasi dari anaknya. Tapi kalau 3 ini sudah berjalan, maka kita akan melihat sebuah apa bahasanya? Sebuah celah-celah yang bisa kita isi. Oh, dan saya juga pernah dapat kemarin ketemu siswa kemarin, gitu Ya. kan. Dan di masa pandemi ini, meskipun pandemi, hafalan dia itu sudah bisa nyampe gitu. Udah nyampe, ada yang kelas berapa? Kelas 1 SD itu udah selesai juz 30-nya. Kok bisa gitu kan? Maka dia bilang, terus saya tanya terus gitu. Jadi emang kalau seandainya program sekolah udah bagus, didukung oleh orang tua, emang masalah pandemi itu tidak terlalu ini ya, asalkan sinergisitas tadi. Memang masalahnya adalah ya karena orang tua kita kan mungkin sibuk ya, jadi sehingga tidak tercapai keinginan dari sekolah tuh mungkin belum maksimal terbentuknya. Nanti tadi betul kata Ustaz tadi kan, tidak semua siswa tuh sama perlakuannya gitu kan. Nah, terus bagaimana gitu? Kalau seandainya ada yang melihat kan, wah ini katanya siswa Nurul Ilmi, tapi kok ada juga yang dia masih ngomongnya tidak bagus. Itu kira-kira kenapa ya? Apa permasalahannya Ustaz? Ya, baik. Setiap rencana yang kita lakukan, setiap program yang kita gulirkan, tentu tidak serta-merta bisa menghasilkan hal yang positif semuanya, ya, karena penanaman akhlak itu, penanaman nilai itu butuh proses, Ya, betul, ya, proses. butuh pembiasaan, ya. Contoh saja ya, anak-anak di sekolah biasa sholat duha, di rumah belum tentu. Itu kan hal yang ringan-ringan saja dulu, gitu kan. Nah, anak-anak di sekolah biasa makan itu duduk, ya. Nah, di rumah dikontrol nggak sama orang tua? Artinya itu butuh latihan. Di sekolah kita peringatkan makan itu duduk, ya. Di rumah juga orang tua sampaikan makannya duduk, sehingga ya suhu, ya, pelajaran yang dia lihat di sekolah, yang dia lihat di rumah itu sama, ya, sehingga tidak ada multi tafsir dari seperti itu. Mungkin seperti itu. Jadi sebenarnya pandemi atau di luar pandemi, tugas guru itu tetap berat. Iya. Tugas Nurul Ilmi juga berat. Iya. Ya, karena bukan sekedar ilmu pengetahuan secara umum, tapi penanaman nilai. Nah, jadi jangan pernah kita berpikir ketika di sekolah masa pandemi guru itu duduk-duduk santai, duduk manis. Tapi sebenarnya pekerjaannya jauh lebih berat karena ada kuota di sana, dan dia juga harus tetap ke sekolah. Jadi bukan apa ya, ini buktinya di depan kita nih ada yang lagi di sekolah fokus gitu. Jadi harapannya memang kita
kita harus buat komunikasi, buang jauh prasangka supaya penanaman nilai ini lebih maksimal. Yang paling penting itu doa. Barangkali itu sudah berapa menit nih? Kita singkat. Ini sudah tinggal 5 menit lagi lah. Tinggal closing lah. Barangkali ada pesan khusus, pesan khusus kepada anak-anak, siswa yang maupun ada di rumah, orang tua, ada guru atau khalayak umum lah, agar pendidikan Islam secara umum bisa maksimal dan pendidikan pengetahuan secara khusus juga bisa maksimal. Baik. Mungkin sekolah ya, khusus lembaga pendidikan itu adalah dalam rangka menciptakan generasi ke depan ya. Nah, untuk menciptakan generasi itu kita perlu resep-resep ya, perlu bumbu-bumbu. Agar apa? Agar yang kita ciptakan itu memang hasilnya nikmat, enak ya, bagus dipandang kan. Nah, cuman ya itu butuh proses ya, ya. Kalau ibarat kita membuat kue itu telurnya diaduk-aduk dulu, sekian waktu harus diaduk, kemudian untuk di ovennya berapa lamanya ya. Nah, sehingga hal-hal itu bisa berjalan dengan baik sesuai koridornya. Nah, itulah yang kita lakukan sebagai orang guru. Kita melihat anak kita melakukan kekilafan, kita tegur, kita luruskan seperti itu. Nah, agar apa? Agar mereka terbiasa dengan hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan baik itu. Kita jangan hanya melihat secara akademis ya. Mungkin ada nilai yang lebih luar biasa bagi anak kita ya, yang menurut orang itu biasa saja ya, tapi menurut sebagian orang tua itu adalah nilai-nilai yang sangat luar biasa ya. Ya, sebagai contoh ya, ketika dulu masih ada ujian nasional gitu ya. Nah, anak-anak yang lain sibuk gitu ya, sibuk komunikasi dengan teman-teman yang lain ya. Nah, tapi ada di antara anak-anak kita yang tidak mau, bahkan itu diberi peluang tidak mau ya. Itu merupakan nilai-nilai yang sangat luar biasa, dan untuk mendapatkan itu tidak mudah ya, butuh proses kan. Nah, seperti itulah ya, nilai-nilai itu yang kita tanamkan pada anak-anak, sehingga dimanapun dia nanti, sekolahnya di mana, nanti dia kalau sudah bekerjanya di mana, sehingga nilai-nilai itu tetap dia lakukan ya, dan akan menjadi sebuah akhlak baginya, dan orang yang melihat akan terinspirasi dan akan meniru. Dan itu juga bagian dari amal jariah, mengalir pada guru-guru yang sudah mengajarkannya. Jadi guru-guru memang intinya kalau terus mengajak anak-anak baik, pikirkan saja, wah ini pahalanya banyak. Maka insya Allah itu akan jadi lebih semangat para guru-gurunya ya. Terus ini juga bagi wali murid barangkali ya, guru ini kan terbuka sudah. Iya, betul. Ada masukan, udah ada tambahan hal yang ingin dibicarakan, masih diterima. Barangkali itu bisa menjadi nilai baru di Nurul Ilmi. Misalnya ada usul, kayaknya model belajarnya bagusnya begini. Jadi insya Allah dari guru-guru, dari unit-unit, dari yayasan juga terbuka tuh, jadi tidak menutup kemungkinan, karena di era informasi yang bertebaran ini mungkin ada hal-hal baru yang bisa datang dari Iya, boleh, betul. Di situ salah satunya untuk biar kita sama-sama kita bangun sekolah kita, sehingga perlu ada sinergi antara guru, orang tua, dan juga siswa ya. Baik, mungkin itu saja bincang-bincang santai kita pada hari ini ya. Lagi semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi para guru maupun pada orang tua, dan kami mengucapkan selamat Hari Guru bagi seluruh majelis guru dimanapun berada ya. Semoga terus bersemangat dalam rangka mendidik anak-anak menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu saja ya? Ya, betul ya? Ada pantun dulu. Ada pantun, silakan. Bunga mawar kembang sepatu. Asik. Sampai ketemu lain waktu. Oke. Terima kasih Ustaz ya. Semoga bisa memberi pencerahan bagi kita semua. Amin. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi